Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Gimana semangatnya dong? Semangat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Terima kasih banyak anak-anakku sekalian. Pada hari ini Bapak di sini akan sama-sama belajar tentang kimia hijau ya. Udah sarapan? Sudah. Kabarnya baik semuanya kan? Alhamdulillah. Ada yang serak sama kayak Bapak? Enggak. Oke. Tapi jadi mengerti ya pada hari ini. Oke. Sebelumnya Bapak minta dari salah satu kalian untuk memimpin doa. Silakan, Dede. Belum belajar, marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dedek sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Langsung dulu ya. Wairuddin, hadir. Nijar, Nijar ya. Terus Saskia, Hadir. Respiti, Hadir. terus Aliasari, Hadir. Nisa, Hadir. Erwita, Hadir. terus Salwa, Hadir. hadir. Terus Adinda, Hadir. hadir. Putri, Hadir. terus Henny, Hadir. terus Sinta. Hadir. Oke, terima kasih sudah pada hadir semuanya. Oke, baik. Sebelum ke pelajaran, Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila bersama rakyat menerima urusan bangsa. Lewati bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. belum belajar. Nah ini biar semangat, ada satu speaking ya. Ini speakingnya. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Oke, silakan duduk kembali. Oke, tadi kita sudah menyanyikan yang pertama lagu apa? Garuda Pancasila. Karena kan kita di sini kan di mana sebagai pelajar Pancasila ya. Jadi kan kita ada kegiatan P5 ya, penguatan proyek pelajar Pancasila. Terus yang kedua ini tadi seru nggak? Panjang, pendek-pendek gitu ya. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan gitu ya. Yang pertama, kalian dapat mendeskripsikan pengertian kimia hijau ya. Kayaknya sih udah pada bisa ya, udah ngerti ya dari awal juga ya. Tadi kan banyak banget ya permasalahannya ya, permasalahan sampah ya, permasalahan polusi ya kan. Polusi itu ada 8 ya kalau tadi ya. Dari polusi apa ya?
di sini ada pertanyaan pemantik. Tadi sih udah ya. Aulia juga udah menjelaskan pentingnya ataupun apa sih, kenapa sih harus kita belajar dengan kimia hijau gitu kan. Nah ini apa yang dimaksud dengan kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan 2030. Nah ini sudah harus kita pikirkan ya, untuk pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 itu peranan kimia hijau seperti apa ya. Sebagaimana yang kita tahu, kimia itu kan penuh dengan zat yang berbahaya gitu kan. Kemudian ketika ada pabrik yang kebakaran ya, menghasilkan polusi udara, polusi suara karena ada ledakannya, terus kemudian juga polusi pencemaran terhadap lingkungan sekitar karena apa, dari pabrik yang terbakar tersebut kan ada yang limbahnya itu ke dalam tanah ataupun mengalir ke sungai, jadi mengotori sungai gitu ya. Itu kan yang kita takutkan daripada kimia. Apa pentingnya kimia hijau dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan? Apa pentingnya? Ya, gimana sih tadi ada bahan-bahan kimia yang ramah ya terhadap lingkungan gitu kan? Nah itu ya, nanti ini dari sini kita harus bisa menemukan jawaban ya, explore pengetahuan kalian. Yang ketiga, apa prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari? Prinsipnya apa? Ada yang tahu berapa prinsip kimia hijau? Tahu. Siapa? Putri. Berapa Put? 12. Ada 12 ya. Oke. Nanti kita bahas satu-satu ini seperti apa. Yang kedua, jika kita membuang sampah plastik ya, tidak pada tempatnya, maka akan ikut berkembang tumpukan sampah plastik di Indonesia. Nih ada artikel ataupun ada berita ya, ada berita dari CNN yang mana kita simak ya, beritanya di sini. Nih ya. Baik. Judulnya aja apa? Darurat sampah Salam Batas Indonesia. Oke. NKRI Ibu Pertiwi didominasi lebih dari 70% perairan dengan beribu spesies lautnya, sejatinya menjadi potensi kekayaan negeri ini. Ironisnya, sampah kita terutama sampah plastik telah mencemari laut dan mengancam ekosistem di dalamnya. World Population Review mencatat pada 2021 Indonesia menduduki peringkat kelima negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia, mencapai lebih dari 56.000 ton per tahunnya. Menurut Tim Koordinasi Nasional atau TKN Penanganan Sampah Laut, jumlah sampah plastik di laut terus meningkat selama 3 tahun terakhir sejak 2020 hingga 2022. Kondisi ini jelas berdampak langsung pada kehidupan warga di pesisir. Pemandangan alam yang tak lagi sedap dipandang hingga terhambatnya pekerjaan para nelayan mencari ikan. Nah, ini kan ada sampah plastik yang sudah masuk ke lautan, gitu kan? Berapa bayangkan Indonesia itu penyumbang kelima, negara kelima, 56.333 ton, ya, itu banyak banget. Gitu. Padahal laut Indonesia sangat bersih, gitu, ya. Nah nanti di kimia hijau itu bagaimana sih solusinya? Apakah dengan pengolahan plastiknya ataukah dengan cara misalnya membuat plastik yang ramah lingkungan, ya? Nah kita akan sama-sama di kimia hijau di 12 prinsip ini nanti ada, gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada berikut 8 jenis polusi dan penyebabnya. 1. Polusi udara. Polusi udara adalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh proses pembuangan dari aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang mencakup berbagai macam kegiatan produksi maupun mobilitas sehari-hari. Polusi udara menyumbang cukup banyak sebaran penyakit kepada manusia, diantaranya adalah penyakit yang berhubungan langsung dengan pernapasan seperti ispa dan asma.
2. Polusi air. Polusi air adalah pencemaran lingkungan yang menyebabkan menurunnya kualitas air, baik air laut, sungai, danau, dan perairan lainnya karena aktivitas yang dilakukan manusia. Pada dasarnya, polusi yang terjadi di perairan disebabkan oleh tingkah laku manusia yang tidak bertanggung jawab dalam melestarikan ekosistem lingkungan yang sehat. Biasanya air bisa tercemar karena beberapa hal, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan, aktivitas pertambangan, limbah industri, penggunaan bom ikan di laut lepas, tumpahan minyak laut, penggunaan deterjen yang tidak ramah lingkungan, dan lainnya. 3. Polusi tanah. Polusi tanah adalah pencemaran yang terjadi karena adanya bahan-bahan kimia yang memiliki konsentrasi sangat tinggi di dalam tanah, yang bisa menimbulkan dampak gangguan kesehatan pada ekosistem yang berhubungan langsung dengan tanah. Faktor penyebab polusi tanah biasanya terbagi menjadi 2, yaitu polutan alami seperti tumpukan bahan kimia beracun. Polusi tanah biasanya berdampak pada komponen makhluk hidup yang tinggal di lingkungan yang tercemar. Misalnya, merusak ekosistem, menyebabkan wabah penyakit, tanah yang kurang subur, erosi tanah, serta merusak estetika dan menimbulkan bau yang tidak sedap. 4. Polusi panas. Polusi panas adalah polusi yang terjadi karena adanya perubahan temperatur suhu yang disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh manusia, yaitu limbah instalasi pembangkit listrik. Polusi panas menimbulkan dampak yang tidak main-main bagi kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan karena bisa menyebabkan pemanasan global. 5. Polusi suara. Polusi suara adalah pencemaran yang terjadi karena adanya paparan rutin dari suara tingkat tinggi yang menimbulkan efek buruk bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Polusi suara biasanya disebabkan oleh bisingnya lalu lintas kota, suara-suara pada situs konstruksi seperti bor atau alat pemotong keramik, juga lalu lintas udara seperti bunyi yang dihasilkan oleh pesawat. 6. Polusi cahaya. Polusi cahaya adalah gangguan yang timbul karena adanya efek cahaya buatan yang terlalu dominan sehingga keindahan cahaya alami seperti bulan dan bintang terhalangi. Faktor yang menyebabkan polusi cahaya antara lain adalah cahaya-cahaya artifisial yang terlalu mendominasi, misalnya lampu gedung yang terang benderang, pemakaian cahaya lampu hias yang berlebihan, atau sinar dari kendaraan yang terlalu banyak. 7. Polusi radioaktif. Polusi radioaktif adalah pencemaran lingkungan yang terjadi karena adanya pengaruh dari zat-zat yang mengandung radioaktif sehingga merugikan ekosistem di sekitarnya. Polusi radioaktif disebabkan oleh paparan bahan radioaktif yang terus-menerus terjadi sehingga berdampak buruk pada sekitar. 8. Polusi visual. Polusi visual adalah pencemaran yang mengacu pada terganggunya pemandangan atau nilai estetik suatu wilayah, yang biasanya disebabkan oleh tingkah laku manusia yang kurang tertib dan tidak bertanggung jawab. 12 prinsip kimia hijau. Ya, yang pertama itu adalah pencegahan limbah. Nah, jadi utamakan pencegahan terbentuknya limbah dibandingkan pembersihan atau penanganan limbah. Kemudian yang kedua, manajemen atom yang baik. Nah, jadi kurangi limbah sejak pada level molekuler dengan maksimalkan jumlah atom seluruh reaktor untuk menjadi produk. Yang ketiga adalah proses sintesis kimia yang lebih aman. Jadi desain reaksi kimia dan rute sintesis seaman mungkin. Yang keempat adalah prinsip merancang bahan kimia yang lebih aman. Sehingga di sini ya, jadi mengurangi pada racun secara langsung dalam perancangan molekulnya. Kemudian desain untuk efisiensi energi. Jadi kita harus bisa memilih proses kimia yang paling sedikit membutuhkan energi. Kemudian yang keenam, kurangi produk turunan yang tidak perlu. Jadi meminimalkan ya penggunaan produk turunan yang sementara dan dapat digantikan dengan protective group ya. Kemudian yang ketujuh, prosedur yang aman untuk pencegahan kecelakaan. Pilih dan kembangkan prosedur proses kimia yang aman dan dapat meminimalkan risiko. Yang kedelapan, pencegahan polusi secara real time. Ya, jadi monitor reaksi kimia secara real time untuk pencegahan pembentukan dan pengucuran bahan beracun dan polutan. Desain produk yang mudah terurai.
Jadi desain bahan kimia yang mudah terurai dan dapat dibuat. Pastikan bahan kimia dan hasil uraian tidak beracun dan terakumulasi di lingkungan. Yang 10 adalah menggunakan katalis. Ya, jadi katalis ini adalah zat yang mempercepat reaksi. Nah, kemudian yang ke-11, gunakan bahan baku yang terbarukan. Gunakan bahan baku dari sumber terbarukan, ya, misalnya adalah dari tumbuhan. Yang ke-12 adalah penggunaan pelarut dan bahan pendukung yang lebih aman. 12 prinsip kimia hijau, gitu ya. Tadi kalau yang contohnya ada pada pembuatan kertas, ya, ada katalis, ya, yang mana di situ berbahaya karena kan kertas warnanya kan putih. Nah, itu ternyata menggunakan pemutih. Terus yang kedua menggunakan apa namanya? Ada panel surya. Tuh. Di sini kelompoknya yang visual, yang kedua kelompoknya di sana itu yang audio, ya, yang audio dari mendengarkan. Terus yang sebelah sini nih yang suka lari-lari gerak-gerak, nah itu kan kinestetik gitu kan. Nah itu, ini sudah ada 3 kelompok, yang visual, audio dengan kinestetik, gitu ya. Jadi kalian bisa mempraktekkan juga secara langsung. Bisa di scan, ada buku bacaan, ya, nanti bacaannya di yang warna hijau, ya. Nanti ada buku materi yang dari apa namanya, dari pemerintah, yang kurikulum merdeka, atau di situ ada artikel, ya. Ada pertanyaan? Apa Respi mau nyari di bahan lainnya? Boleh. Kalau Respi mau dari internet, boleh, gitu ya. Mau dari internet, misalnya Pak, saya mau nyari yang dari internet, enggak dari barcode yang Bapak berikan, boleh, ya. Nanti kamu malah akan mengeksplor hal lainnya juga, gitu ya. Boleh, silakan dibaca. Satu ada kelompok tadi visual, kelompok 2 kelompok audio, kelompok 3 kelompok estetik. Ya, oke. Mencegah limbah. Oke, tapi ini pada proses produksinya, bukan misalnya jadi sebelum misalnya kayak plastik tadi, ya. Jadi plastiknya kalau saya yang lain saya plastik. Misalnya sebelum dia jadi limbah. Kelompok ini ambil yang nomor berapa? Nomor 12. Mencegah potensi kecelakaan, ya. Ya, itu. Kelompok ini pilih ya. Nomor 11 ya. Berarti ininya dicolek saja. Terus ganti sama ini. Apa itu? Menganalisis. Secara langsung untuk mencegah polusi. Permasalahan, iya benar. Masalahnya ada di polusi, ya, banyak polusi. Satu, maju depan. Perkenalkan diri, nama. Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi
menjelaskan prinsip kimia hijau. Topik kimia hijau kami adalah mencegah limbah. Permasalahannya, terlalu banyak penggunaan wadah kemasan yang berlebihan, berbahan plastik dan sekali pakai. Solusinya itu adalah menggantikan bahan produk dengan bahan yang ramah lingkungan seperti sedotan reusable, tas yang berbahan dari besi, stainless, dan bambu ataupun silikon. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf izin bertanya, manfaat dari kegiatan tersebut? Manfaatnya yang pertama itu bisa mengurangi limbah dan juga tidak mencemari lingkungan. Sudah apa puas? Sudah. Terima kasih. Izin bertanya, perkenalkan nama saya ini dari kelompok kinestetik. Barang plastik apa yang bisa digantikan? Seperti barang styrofoam bisa digantikan dengan membawa wadah bekal sendiri biar lebih tidak mengotori tempat yang akan kalian kunjungi. Tadi sudah memaparkan dari 12 prinsip. Prinsip yang pertama itu adalah mencegah limbah, di mana ya mengutamakan pencegahan limbah ketimbang penanggulangan atau pembersihan limbah yang muncul setelah proses sintesis serta meminimalkan limbah pada setiap proses. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Evita Rahma Putri. Nama saya Putri Rafiani. Nama saya Linda Grabina. Nama saya Salsa Putri. Di sini topik kimia hijau kami yaitu menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Nomor 11. Permasalahannya yaitu banyaknya polusi limbah sisa industri di Indonesia. Solusinya yaitu menggunakan metode analisis yang dilakukan secara real time untuk mencegah pembentukan bahan berbahaya bagi lingkungan dengan menggunakan filter udara yaitu cerobong asap yang digunakan di area industri dan berfungsi sebagai ventilasi pembuangan panas dan sisa atau asap yang dihasilkan dari proses industri. Prinsip yang digunakan cerobong asap adalah dengan asap yang dihasilkan oleh pabrik memiliki suhu yang panas hingga suhu ini mengakibatkan massa jenis udara tinggi. Suhu ini mengakibatkan tingginya suhu ini sehingga bergerak ke atas, naik ke dalam cerobong asap dan akhirnya keluar. Sekian, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Sinta Melia dari kelompok kinestetik. Prinsip apa yang digunakan? Kami menggunakan prinsip cerobong asap yang dihasilkan dari pabrik memiliki suhu yang panas tinggi. Suhunya ini mengakibatkan massa jenis udara kecil sehingga bergerak ke atas, naik ke dalam cerobong asap dan akhirnya keluar. Dan dari kelompok kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik. Nama saya Lia Sari. Saya Nisa Surawati. Nama saya Nisa. Saya Sinta Melia. Di sini kami telah mendeskripsikan tentang prinsip kimia hijau yang ke-12. Permasalahan akan dibacakan oleh ini. Permasalahannya yaitu iritasi kulit. Topik kimia hijau yaitu mencegah potensi kecelakaan. Permasalahannya adalah iritasi kulit dan luka bakar.
Untuk buat solusinya bisa mendesain proses sinergis yang aman. Sumber informasi dari channel YouTube Restia Putri Febriani. Itu saja presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Ya. Silakan. Apa contoh dari Maksudnya iritasi kulit. Silakan jawab. Contohnya adalah kemerahan pada muka bisa, terus beruntusan, gatal-gatal. Itu Disebabkan oleh udah. ada lagi yang mau nanya? Silakan. Saya ingin bertanya, apa penyebab iritasi kulit? Penyebabnya itu bisa pada pemakaian kosmetik yang belum BPOM atau ilegal gitu. Mengandung bahan kimia yang tidak aman atau merkuri. Contohnya pada produk Tidak usah. ya Intinya mah nggak boleh yang pakai produk yang belum BPOM. karena itu tidak aman. Satu mengandung merkuri. Puas? Itu saja presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, maka telah belajar yang sangat cukup menguras tenaga dan pikiran kalian. Oke, makanya gini, duduk yang tegak. Kemudian tangan kalian dipahat, ambil tutup mata, ambil napas buang. Selamat pagi. Tahukah kamu bahwa kamu adalah orang yang sangat beruntung? Karena dari jutaan orang yang ada di dunia ini, kamu termasuk salah satunya yang masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dan menjalani hari ini. Hari ini akan menjadi hari yang baik, hari yang penuh berkah, hari yang menyenangkan. Kamu bahagia, kamu sehat, kamu siap menjalani hari ini dengan semangat. Ya, semangat, karena kamu tahu banyak hal baik sedang menunggu. Kamu hebat, kamu bisa, kamu istimewa, dan semua hal yang kamu butuhkan sebenarnya sudah ada dalam diri kamu. Ketenangan, kejernihan pikiran, kepercayaan diri. Maka dari itu, hargailah hari ini dan katakan ini dengan sungguh-sungguh dari hati. Hari ini adalah hari yang baru. Hari ini saya akan memberikan yang terbaik. Karena saya tahu apa yang saya lalui tidak akan terulang lagi. Hari ini saya akan membuat pilihan yang baik. Karena saya tahu setiap keputusan akan menentukan masa depan. Hari ini saya akan bijak dalam bertindak, cermat dalam mengucapkan kata, karena setiap kata adalah sebuah doa yang bisa menjadi nyata. Hari ini saya akan terus berbuat baik, menebar kasih, membantu siapapun juga. Karena saya tahu setiap perbuatan akan kembali kepada saya. Hari ini hal-hal indah akan hadir dalam hidup saya. Pintu kesempatan akan terbuka lebar. Semua yang dikerjakan pun akan berjalan dengan lancar. Hari ini saya merasakan begitu banyak cinta, begitu bahagia, dan begitu bersyukur. Hari ini adalah hari terbaik di hidup saya. Oke, sudah. Gimana? Hari ini hari yang berbahagia. Kan buka HP-nya. Sini ada? Ada. Kalau enggak hotspot ya. Isi. Di sini ada kurang lebih 10 soal pilihan ganda dan 3 soal esai. Kalian silahkan jawab ya. Dari hasil diskusi tadi, dari hasil kalian tadi membaca artikel ya, silahkan dijawab.
yang lainnya nanti ya. Yang kan tadi baru ada beberapa ya, ada dari 12 kan cuma beberapa nih. Kalau nggak salah tadi prinsip pertama ya mencegah limbah, yang terus kemudian yang 11 dengan yang 12 gitu ya. Padahal di sini masih ada nih, misalnya contohnya menggunakan bahan baku terbarukan. Bahan baku terbarukan biasanya berasal dari produk pertanian atau hasil alam. Sedangkan bahan baku yang tidak terbarukan berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Contohnya dari bahan baku terbarukan apa nih? Udah ada baca nggak artikelnya, beritanya atau tidak? Belum. Ada yang kenal dengan tanaman jarak? Jarak? Kenal kan? Nah, yang enggak, jadi cari ya. Karena tanaman jarak ini bisa digunakan untuk biodiesel ya, mengganti kalau solar, bensin, kemudian minyak tanah, itu kalian sekarang udah nggak ada ya. Terus LPG ya, liquid petroleum gas. Nah, LPG masih ingat ya, semester 1 dulu kita bahas. Nah, itu semua adalah bahan yang asalnya dari fosil, tidak dapat diperbaharui lagi. Nah, adalah penemuan baru di kimia hijau dengan menggunakan dari bahan organik. Ya, tadi salah satunya adalah tanaman jarak ya, dimana itu bisa digunakan untuk biodiesel ya, biodiesel. Tapi memang untuk kendaraan diesel ya. Kalau kendaraannya bensin ya, itu tidak dapat digunakan. Karena bedanya apa kalau mobil diesel dengan mobil bensin? Dari asap kendaraannya ya. Ya, nanti itu kita akan bahas lagi ya tentang nanoteknologi di pertemuan selanjutnya ya. Untuk pertemuan kali ini apa namanya? Gimana perasaannya kita belajar? Senang? Ngantuk enggak? Ngantuk enggak kan? Dari awal kita udah tadi apa? Olahraga gerak-gerak ya, yang kinesthetik seru banget. Gerak-gerak tangannya panjang, pendek, panjang, gitu kan? Oke, kita menutup juga nanti akan ada SPP ya, yang cukup lumayan seru ya. Jadi gali lagi ya, dibaca lagi artikelnya. Jadi gini, jadi pemahaman kimia hijau itu ya tentunya untuk kelestarian lingkungan, menemukan produk-produk yang ramah untuk lingkungan ya, untuk pembangunan berkelanjutan. Misalnya tadi dari bekas minuman botol ya bisa digunakan untuk pot bunga gitu kan. Nah itu udah pengolahannya ya. Tapi kalau yang tadi di awal yang pati singkong, nah ini misalnya produknya mirip dengan plastik tapi dia dapat terurai di tanah. Karena apa? Plastik itu tidak dapat terurai ya. Ketika di lautan tidak ada hewan juga yang dapat memakan plastik. Ikan paus, ikan hiu ya, itu nggak bisa makan plastik ya. Kemakan. Misalnya yang kasihan lagi adalah penyu ya. Penyu itu makanannya apa? Rumput laut. Kadang-kadang plastik itu mirip dengan rumput laut. Mereka makan rumput laut tapi tidak dapat dicerna di dalam perut penyu. Yang ada si penyunya perlahan mati gitu ya. Ikan paus juga mulutnya kan besar ya. Kalau banyak sampah, ada jaring nelayan dan sebagainya di lautan ya, kemakan ikan paus ya, ikan pausnya bisa. Jadi gimana caranya di kimia hijau ini untuk pembangunan berkelanjutan di tahun 2023? Kalau misalnya ini ada kursi dan sebagainya, bagaimana cara menanggulanginya? Ya, ada yang pernah dengar produk baru misalnya, misalnya gini, tadi kan ada yang berbahaya dan tidak. Nah, kalau gula yang umumnya gula tebu ya, biasanya gula ini kalau terlalu banyak makan gula yang terjadi penyakit apa? Penyakit gula diabetes ya, penyakit gula. Kalau kita kenalnya penyakit gula gitu ya memang, tapi adalah penyakit diabetes. Nah, ahli kimia buatlah satu
bisa membuat manis makanan enteng ya. Apalagi kalau penyakit diabetes kan katanya menular ataupun gen kalau orang tuanya punya riwayat penyakit, anaknya juga bisa jadi kena ya. Makanya ada juga itu namanya apa tuh? Gula dari apa tuh? Yang kuning kan? Ya, yang maksudnya kuning. Tropicana ya. Gula dari jagung gitu ya. Biasanya dari tebu nanti diganti oleh gula dari jagung. Nah, sehat untuk apa? Untuk badan ya. Yang punya penyakit diabetes juga kalau iklannya sih bisa gitu. Oke. Sebelumnya ini ada terakhir loh. Berdiri. Cukupkan, jangan lupa nanti dibaca lagi artikelnya. Baru beberapa kan yang dari 12 prinsip kimia, permasalahan yang kalian sudah temukan, kemudian solusinya apa. Kayak tadi sumber-sumbernya bisa dari YouTube, bisa dari artikel, bisa dari bahan bacaan buku yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Oke. Terakhir silakan dipimpin doa untuk pulang. Duduklah, mari kita membaca doa dimulai. Membaca doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi. Silakan